Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatul Karimah dengan NIM 220103110097 dari Prodi PGMI kelas D. Di sini saya akan menyajikan hasil analisis dari konsep Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum Pendidikan Nasional Korea atau National Curriculum of Korea. Yaitu yang pertama pada tujuannya. Pada tujuannya, kurikulum Merdeka Belajar Indonesia itu untuk mengembangkan kompetensi peserta didik yang dikembangkan melalui kompetensi inti dan kompetensi dasar. Terus yang kedua yaitu tujuan dari Pendidikan Nasional Korea Selatan, yaitu untuk mengembangkan keterampilan, wawasan, serta pengetahuan dan karakter peserta didiknya. Kedua yaitu ada materi. Nah, pada kurikulum Merdeka Belajar Indonesia itu menyuguhkan pendekatan pembelajaran yang berbasis kompetensi. Oleh karena itu, pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kompetensi peserta didik. Misalnya pada materi pengayaan tersebut, yaitu materi yang dapat dipilih oleh peserta didik sesuai dengan minat dan bakat mereka. Terus pada Korea Selatan, menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi juga, namun materi pembelajaran dirancang secara lebih detail dan lebih terstruktur dari Indonesia. Materi pembelajaran ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok pengetahuan, kelompok keterampilan, dan kelompok sikap. Yang ketiga ini ada metode pembelajarannya. Pada kurikulum Merdeka Belajar Indonesia ini menggunakan pendekatan pembelajaran yang beragam sesuai dengan fasilitas di sekolahan, kebutuhan mereka, dan karakteristik pada peserta didiknya. Sedangkan dalam kurikulum Pendidikan Nasional Korea ini menggunakan pendekatan pembelajaran yang aktif dan kontekstual. Pendekatan pembelajaran aktif ini melibatkan peserta didik secara langsung dan secara aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Yang keempat ini ada struktur organisasi pada kurikulum. Pada kurikulum Merdeka Belajar Indonesia ini terdiri dari 3 fase yang biasanya disebut dari fase A, fase B, fase C atau fase 1, fase 2, dan fase 3. Ya, pada fase 1 itu biasanya mencakup kelas 1 sampai kelas 3, fase 2 itu mencakup kelas 4 sampai kelas 6, dan fase ketiga itu dari kelas 2 sampai kelas 9. Terus pada kurikulum Pendidikan Nasional Korea ini terdiri dari jenjang yaitu pendidikan anak usia dini yang dimulai dari umur 3 sampai 5 tahun, terus pendidikan dasar yang dari umur 6 sampai 12 tahun, terus pendidikan menengah pertama pada 13 sampai 15 tahun serta pendidikan tinggi perguruan. Selanjutnya yaitu ada evaluasi. Pada evaluasi kurikulum Merdeka Belajar Indonesia ini dilakukan secara berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pembelajarannya. Nah, pada evaluasi kurikulum Pendidikan Nasional Korea ini dilakukan secara terintegrasi dengan pembelajaran evaluasi. Nah, dilakukannya ini untuk mengetahui pencapaian kompetensi pada peserta didiknya. Kelebihan dan kekurangan kebijakan kurikulum Merdeka Belajar Indonesia. Pada kelebihannya itu memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dan guru untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Terus yang kedua ada mendorong peserta didik untuk lebih mandiri, kreatif, dan inovatif. Terus yang ketiga ada meningkatkan kualitas pembelajarannya. Pada kekurangannya, yang pertama yaitu dibutuhkan persiapan yang lebih matang dari satuan pendidikan dan guru untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Terus yang kedua yaitu ada kurikulum dapat menimbulkan kesenjangan kualitas antar satuan pendidikan. Nah, yang terakhir yaitu ada kelebihan dan kekurangan kurikulum Pendidikan Nasional Korea. Pada kelebihannya yaitu berfokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menghadapi masa depan. Terus selanjutnya untuk menggunakan pendekatan pembelajaran yang aktif dan kontekstual. Terus menekankan pentingnya evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya.
Nah, pada kekurangannya, yang pertama yaitu kurang memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dan guru untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Terus yang terakhir ada materi pembelajaran yang dirancang secara lebih detail dan terstruktur sehingga dapat membatasi kreativitas peserta didik untuk berkembang. Itu tadi analisis dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.